kehadiran kita hari ini untuk menyampaikan ke publik bahwa pemuda dan mahasiswa di tahun 2024 masih ada kawan-kawan. Pelan mobil komando, pelan. Pelan-pelan mobil. Tahan dulu mobil komando. Kami resah terhadap apa yang ini sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya. Tetapi jangan sampai hal yang kemudian sudah dilakukan oleh presiden sebelumnya dilakukan lagi oleh presiden yang terpilih, maka kami akan menyatakan sikap melawan seluruh penindasan yang dilakukan oleh pemerintah dan negara kesatuan Republik Indonesia, kawan-kawan. Dan itu adalah ultimatum, kawan-kawan, semangat, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Hari ini kita lihat jelas, bahkan Aristoteles, para pemikir dunia, yang mengatakan bahwa negara hukum, negara yang dimaksud dengan negara hukum, ialah negara yang kemudian memberikan kesejahteraan buat warga negaranya, kawan-kawan. Tetapi kawan-kawan, apa yang kita rasakan kesejahteraan, kawan-kawan? Tidak sama sekali. Itu yang kemudian hari ini kita pertahankan, kawan-kawan. Hari ini kemudian kita lihat, bahkan hari ini ada masyarakat miskin kota, kawan-kawan. Masyarakat miskin. Bahkan hari ini pendidikan kita, bahkan pemerintah mengutamakan itu apa, kawan-kawan? Kaum berjuang, kawan-kawan. Untuk apa? Memanfaatkan uang-uang mereka, kawan-kawan. Yang kemudian hari ini kita yang kemudian miskin ditindas begitu saja, kawan-kawan. Apakah kalian mendiamkan kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah, kawan-kawan? Kawan-kawan, apakah kemudian kalian biarkan kejahatan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah? Tidak, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Sebab hari ini kita tahu berdasarkan daripada amanat konstitusi, bahkan perintah undang-undang, Pak, mereka langgar, pemerintah yang kemudian melanggar konstitusi itu, kawan-kawan. Sebab apa, kawan-kawan? Hari ini mereka hanya memilih untuk apa? Mementingkan diri sendiri daripada kepentingan masyarakat bersama. Pantas ketika kita katakan bahwa hari ini negara Indonesia bukan negara hukum, kawan-kawan. Karena apa, kawan-kawan? Karena hari ini dengan berbagai kejahatan, dengan berbagai penindasan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan hari ini kita lihat masyarakat yang miskin dimiskinkan, yang kaya diperdayakan, kawan-kawan. Untuk semuanya, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Berdirinya kita di sini bukan semata-mata dengan adanya beberapa ide receh. Kita merupakan pemuda, pemikir bangsa, dan generasi penerus bangsa. Berpuluh-puluh tahun yang akan datang, kita semua yang akan memegang pemerintahan yang sekarang ini sangat bobrok, kawan-kawan. Oleh karena itu, kita semua yang merupakan pemuda-pemuda paham, pemuda-pemuda yang sadar akan kesewenang-wenangan, akan penindasan yang terjadi pada hari ini, kita semua harus merapat yang ada di belakang. Presiden harus mengakomodir setiap apa yang kemudian kita sampaikan di depan gedung istana ini, kawan-kawan sekalian. Sebagai lokomotif perjuangan, sebagai mahasiswa dan sebagai advokat, tentu kita akan selalu menyuarakan aspirasi atas dasar persoalan terjadi oleh masyarakat, atas dasar keinginan kita bersama bahwasanya kecerdasan kehidupan bangsa ini sangat kita perlukan, teman-teman sebangsa dan tanah air. Jikalau kecerdasan kehidupan bangsa ini tidak mampu untuk diinvestasikan oleh para pemimpin negara, tentu itu saya katakan adalah bentuk penindasan yang nyata, teman-temanku sekalian. Kawan-kawan seperjuangan dan sebangsa dan tanah air, perlu saya sampaikan dan perlu saya tegaskan, sebagai negara yang berkembang, tentu yang harus kita utamakan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan mencerdaskan kehidupan bangsa itu dituliskan dalam Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi, sebagai supermata atau law, sebagai panglima yang tertinggi, teman-temanku. Pemerintah harus menjalankan setiap amanat-amanat masyarakat yang boleh diterapkan di dalam konstitusi itu. Saudara-saudara dan sebangsa dan tanah air, saudara-saudara dan sebangsa dan tanah air, mari semangat, kawan-kawan. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Perjuangan
selalu kita ikhtiarkan diri, karena banyak problematika yang kemudian lahir di tengah-tengah masyarakat, mulai dari tidak adanya implementasi dari undang-undang dasar mengenai kecerdasan kehidupan bangsa. Itu patut kita pertanyakan. Sebagai orang yang berakademis, tentu kita harus menciptakan pikiran kita di jalan, agar kemudian pemerintah bisa mewujudkan apa yang ingin cita-citakan oleh bangsa ini, teman-teman sekalian. Tapi seolah-olah negara Indonesia ini hanya dimiliki oleh sekelompok orang, dan tentu masih banyak kejahatan-kejahatan terjadi, dan itu saya katakan sebagai penghambat untuk kecerdasan kehidupan bangsa, teman-teman dan sebangsa dan tanah air. Tentu penghambatnya adalah mengenai praktik KKN, kawan-kawan sekalian. Bayangkan kawan-kawan sekalian, anggaran yang kemudian digelontorkan untuk kecerdasan kehidupan bangsa itu diambil oleh oknum-oknum pemerintah yang tidak punya moral dan tidak mampu untuk menjalankan tupoksinya, teman-teman dan sebangsa dan tanah air. Mereka hanya menggunakan jabatannya untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaannya, teman-teman sekalian. Patut kita catat sebagai lokomotif perjuangan, teman-teman sekalian. Kawan-kawan seperjuangan dan sebangsa dan tanah air, perlu saya tegaskan, kita adalah kaum-kaum yang akademis. Tentu kerjaan kita tiap hari hanya untuk selalu menyampaikan keluh kesah kita. Apa yang kemudian permasalahan terhadap masyarakat, kita harus mampu memecahkan persoalan itu, teman-teman sekalian. Dan kemudian momentum hari ini adalah momentum untuk kemudian memperingati Hari Sumpah Pemuda, teman-teman sekalian. Dan pemuda adalah regenerasi untuk kemudian memimpin bangsa ini, teman-teman sekalian. Artinya kita patut untuk mengkritisi agar kemudian bangsa Indonesia menjadi negara yang maju, negara yang bisa menjemput negara Indonesia emas. Teman-teman, mari semangat kawan-kawan, kawan-kawan yang ada di barisan belakang, maju ke depan. Tunjukkan tarik kalian, tunjukkan perlawanan kalian nyata, teman-teman sekalian. Jangan seolah-olah kalian tidak peduli atas persoalan terjadi di negara Indonesia ini. Kawan-kawan, bangun semua kawan-kawan sekalian. Tunjukkan tarik kalian, kawan sekalian. Teman-teman, tunjukkan tarik kalian dan bangun semua. Teman-teman sekalian, pada tanggal 28 Oktober yang dimana kita, teman-teman sekalian, memperingati Hari Sumpah Pemuda, teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa terjadi persoalan yang sangat luar biasa. Namun hari ini pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia belum mampu untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Katakanlah persoalan tersebut terjadi pendidikan yang kemudian hari ini merajalela dan menjaga masyarakat Republik Indonesia, teman-teman sekalian. Seperti yang disampaikan oleh orator sebelumnya, bahwa pendidikan Indonesia sudah dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Tetapi kemudian hari ini negara tidak mampu untuk kemudian menegakkan perintah tersebut. Negara kemudian hari ini menarik ke belakang, negara mengambil alih terkait pendidikan tersebut, teman-teman sekalian. Bayangkan dari Sabang sampai ke Merauke, banyak anak muda, mahasiswa yang kemudian hari ini tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Mereka mendapatkan pendidikan layak namun diambil uang yang sangat luar biasa, teman-teman sekalian. Pendidikan yang seharusnya teman-teman merasakan itu secara gratis dan bebaskan uang pendidikan 100%, teman-teman sekalian. Karena pendidikan merupakan hal yang paling fundamental, teman-teman sekalian. Pendidikan tidak boleh dilakukan eksploitasi, teman-teman sekalian. Karena bagaimana kita berbicara tentang menjemput Indonesia Emas tahun 2045, teman-teman sekalian, sedangkan hari ini pendidikan masih dipolitisasi, teman-teman sekalian. Bagaimana kemudian Indonesia berbicara tentang menjemput Indonesia Emas, apakah sumber daya manusia yang kemudian hari ini tidak memiliki kualitas yang bagus, teman-teman sekalian. Maka dari itu kami pemuda dan mahasiswa peduli Indonesia hadir dan mendatangi gedung istana
untuk menyampaikan persoalan tersebut, karena persoalan tersebut kami menilai ini merupakan hal yang fundamental teman-teman sekalian. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, kita sebagai anak muda, mahasiswa yang merupakan lokomotif dari perubahan, anak muda sebagai generasi penerus bangsa teman-teman sekalian. Tetapi kemudian hari ini ketika anak muda yang kemudian tidak mengenyam pendidikan di perguruan tinggi, maka perlu dipertanyakan sumber daya alam yang kemudian menjemput Indonesia Mas 2045 teman-teman sekalian. Teman-teman seperjuangan dan sepenanggungan, hari ini persoalan tersebut kami dari pemuda dan mahasiswa peduli Indonesia menilai bahwa negara tidak mampu untuk kemudian menegakkan perintah konstitusi itu teman-teman sekalian. Itu merupakan hal yang paling fundamental teman-teman sekalian. Kita sebagai anak bangsa harus mendapatkan pendidikan yang layak, tetapi kemudian hari ini negara menarik ke belakang, negara melakukan politisasi terhadap pendidikan teman-teman sekalian. Maka dari itu kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Gibran agar bagaimana kemudian mengeluarkan kebijakan membebaskan biaya pendidikan 100% teman-teman sekalian. Sepakat tidak? Oleh karena itu teman-teman sekalian, di tanggal 28 Oktober memperingati Hari Sumpah Pemuda, kita sebagai mahasiswa ataupun pemuda menyuarakan persoalan tersebut teman-teman sekalian. Catatan sejarah yang kemudian tahun 1928 itu merupakan catatan yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Namun kita sebagai generasi anak bangsa menyuarakan persoalan tersebut teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, perlu kita ketahui secara bersama bahwa terjadinya problematika yang kemudian hari ini belum terselesaikan. Negara harus mampu dan hadir untuk bagaimana kemudian menyelesaikan segala bentuk persoalan tersebut, lebih khususnya terkait pembebasan biaya pendidikan teman-teman sekalian. Mungkin itu saja orasi singkat dari saya kepada orang tua.